Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang faktor-faktor pertumbuhan ekonomi. Sebelumnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Nah, jangan lupa ya, di channel Ekonomi Asik ini, like, share, and subscribe, dan bunyikan loncengnya supaya saya selalu semangat terus untuk berbagi ilmu ekonomi kepada kalian. Apa saja yang kita akan bahas pada materi ini adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi, masih ingat pengertiannya? Saya ulang lagi, adalah adanya peningkatan suatu perekonomian dalam bentuk produktivitas produksi barang atau jasa yang bersifat kuantitatif. Nah, kalau di pembangunan bersifat kualitatif, kalau pertumbuhan ekonomi bersifat kuantitatif. Kuantitatif ini dan biasanya diukur dengan menggunakan data produk domestik bruto, PDB atau GNP, dan pendapatan output per kapita. Kali ini kita akan membahas satu persatu faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, sumber daya manusia, sumber daya alam, iptek, tingkat inflasi, tingkat suku bunga. Pertama adalah sumber daya manusia. Sama ya seperti pembangunan ekonomi kemarin, di video sebelumnya adalah sumber daya manusia mempengaruhi pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi juga. Faktor sumber daya manusia mampu mempercepat dan bahkan mampu memperlambat proses pertumbuhan ekonomi. Contohnya, pada suatu negara mempunyai pengangguran yang meningkat terhadap penduduknya, maka negara tersebut dinilai mengalami kemunduran. Adanya penurunan kualitas sumber daya manusia ini melahirkan peningkatan jumlah pengangguran yang kemudian diperburuk dengan semakin menurunnya jumlah lapangan pekerjaan. Peningkatan jumlah pengangguran ini mampu memicu tingginya angka kemiskinan di negara tersebut. Nantinya hal ini akan berpengaruh kepada permintaan masyarakat akan barang dan jasa di suatu perusahaan. Umumnya, para masyarakat yang akan lebih menghemat pendapatannya dan hanya akan berbelanja untuk memenuhi kebutuhan pokoknya saja. Yang faktor kedua adalah sumber daya alam. Sama-sama mempengaruhi pembangunan juga, pertumbuhan juga akan mempengaruhi. Adanya kekayaan sumber daya alam yang memiliki tidak diiringi dengan kualitas peningkatan sumber daya alam manusianya yang baik dalam mengelolanya. Jadi sumber daya alam dan sumber daya manusia itu harus seimbang. Walaupun sumber daya alam itu banyak, tapi kalau sumber daya manusia tidak mengelolanya dengan baik, tidak akan ada manfaatnya. Hasilnya, negara menjadi sering melakukan ekspor barang mentah dan mengimpor kembali dengan barang yang sudah jadi tapi harganya lebih mahal sudah masuk ke dalam negeri kita. Adanya keterbatasan dalam mengelola sumber daya alam ini mewajibkan suatu perusahaan akan bergerak dalam bidang pengelolaan barang mentah, kerap kali mengimpor barang mentah dari luar negeri, sehingga membuat produk perusahaan menjadi lebih mahal daripada harus memperoleh dari luar negeri. Faktor selanjutnya yang ketiga adalah kemajuan iptek. Sama juga ya. Faktor ini mempengaruhi pertumbuhan, di pembangunan juga ada, di pertumbuhan juga ada. Suatu negara akan dinilai maju dalam hal ekonomi jika mengalami peningkatan terkait pemanfaatan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Hal yang sama berlaku untuk perusahaan yang mengutamakan teknologi untuk melahirkan barang dan jasa yang lebih efisien. Adanya pemanfaatan teknologi yang sudah maju dinilai bahwa perusahaan tersebut bisa melahirkan produk yang lebih cepat, lebih efisien, dan berkualitas tinggi. Contohnya saja teknologi adalah hal peralatan produksi. Jika digunakan secara tepat
maka akan membantu mengurangi penyerapan tenaga kerja sehingga anggaran tenaga kerja bisa dipangkas dan digunakan untuk keperluan yang lain. Faktor yang keempat adalah tingkat inflasi. Inflasi ini adalah suatu gejala perekonomian. Salah satu gejala yang mampu memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi adalah inflasi. Inflasi adalah suatu kondisi di mana laju mata uang tidak terkendali. Artinya jumlah uang yang beredar itu lebih banyak dibandingkan jumlah barang yang diproduksi. Terjadinya peningkatan harga. Nah, kenapa terjadi peningkatan harga? Karena tidak seimbangnya tadi jumlah uang yang beredar terlalu banyak, sedangkan jumlah barang terlalu sedikit, maka harga semakin naik. Nah, sangat berdampak pada produktivitas bahan baku karena membuat peningkatan biaya produk operasional perusahaan dalam hal memasok bahan mentah. Selain itu, inflasi juga akan berdampak pada gaji karyawan. Setidaknya terdapat dua jenis inflasi yang mampu memberikan dampak langsung pada bisnis suatu perusahaan, yaitu cost push inflation dan demand pull inflation. Apa itu cost push inflation? Adalah kenaikan pada harga produk karena adanya peningkatan permintaan, sedangkan kalau full demand inflation adalah adanya kenaikan permintaan masyarakat yang membuat harga barang dan jasa menjadi naik. Faktor yang terakhir adalah tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga yang ada pada suatu negara juga mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan tersebut cenderung akan membuat tingkat suku bunga meningkat karena adanya peningkatan pendapatan yang terjadi di masyarakat. Suku bunga yang tinggi akan berpengaruh buruk pada suatu perusahaan yang biasanya digunakan untuk modal pinjaman dalam meningkatkan kualitas perusahaan. Selain itu, terjadinya suku bunga yang tinggi juga akan berpengaruh pada peningkatan investasi. Hal ini tentu akan berdampak buruk pada saham perusahaan. Nah, karena umumnya pihak investor lebih menyukai tabungan konvensional daripada harus menginvestasikan uangnya dalam bentuk saham ke perusahaan. Inilah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Sampai di sini dulu ya. Semoga faktor ini mempengaruhi pengetahuan kita terhadap bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara kita. Sampai di sini dulu. Jangan lupa like, share, and subscribe dan bunyikan loncengnya. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.